Saudara sadarkah bahwa anugerah Tuhan itu besar bagi kita semua? Saudara sadar enggak kira-kira? Halo? Sadar enggak anugerah Tuhan itu besar atas kita? Kalau kita sadar, lalu bagaimana kita merespon? Sudahkah respon kita ini benar? Kalau saudara sudah menyadarinya, adakah kira-kira saudara punya respon yang benar? Respon yang baik? Respon yang positif. Jangan sampai seperti apa yang kita periksa di minggu yang lalu. Dapat kunjungan Tuhan, dapat lawatan Tuhan, itu adalah sebuah anugerah, amin. Anda dikunjungi Tuhan, Anda dilawat Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Luar biasa, saudara. Kalau ada Pak Jokowi liwat, terus menggok rumah Anda kira-kira. Siapa yang enggak seneng? Wow, gitu toh ya, seneng semua. Tapi saudaraku, ada orang yang enggak dikunjungi aja, motong mobilnya. Waduh, gandol di mobilnya, nyetop. Kalau dikunjungi itu sebuah anugerah, ini presiden. Ini Tuhan, itu raja atas segala raja. Kalau Anda dikunjungi, rumah Anda didatangi, dalam hati Anda didiami, bukan main anugerahnya atas kita. Amin. Anugerahnya atas kita itu sungguh-sungguh bukan main. Itu sebabnya jangan salah respon. Kita harus ngerti apa yang paling disenenginya, apa yang paling diingininya dari kita. Supaya dia boleh betah, dan bukan cuma betah tapi seneng. Kita mendapat perkenanannya, itu sungguh luar biasa. Minggu lalu kita periksa Maria dan Marta. Marta, Tuhan datang ke rumahnya. Dia memberikan respon yang positif, saudaraku. Masak-masak. Sementara Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dengar apa yang dia ngomong. Saya tanya, kalau Anda ngomong, saudaraku ya, lalu lawan bicara Anda ini gak rewes. Gondok enggak kira-kira kalau suwi? Kalau lama Anda gondok enggak? Saya yakin gondok, saudaraku ya. Gondok suwi-suwi. Apalagi kalau ditinggal masak, terus di belakangi gitu. Iya, apa iya misalnya gitu. Iya lek disauti, kadang enggak sauti, saudara. Nah, Marta ini repot banget dengan niat positif, yaitu memberikan layanan makanan, layanan meja yang terbaik buat Tuhan. Tapi Yohanes 4:34 itu ngomong, makananku bukan itu. Makananku adalah melakukan dan menyelesaikan. Melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan. Nah, untuk bisa ini, saudara, banyak orang harus mendengar firman. Kalau Anda tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, kalau Anda ngerti apa yang jadi maunya Tuhan, supaya diperkenan Tuhan, maka harus jadi seperti Maria. Karena Tuhan ngomong, Marta kamu sibuk dengan banyak hal. Tapi Maria ini sudah mengambil bagiannya, melakukan bagiannya. Dan bagian itu tidak bisa diambil daripadanya. Betul? Ya toh? Jadi Anda sekalian, kira-kira Anda yang mau pilih yang mana? Diperkenan Tuhan atau tidak?
didatangi Tuhan, terus Tuhannya gak kerasan. Aduh, gibras-gibras saudaraku ya. Akhirnya ngalih, pergi. Atau Tuhan berkenan dan Tuhan tetap tinggal dalam hati ini. Gimana kira-kira? Ayo, pilih yang mana? Saya yakin Anda pilih yang Tuhan berkenan dan tetap tinggal dalam hati Anda. Nah, saudaraku, tapi sayang ada banyak orang yang kurang mengerti ya. Karena kurang mengerti itu, kalau Anda lihat karena kurang mengerti itu ya. Kita baca sekarang dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44, 45 dan 46. Matius 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin. Ya, hal kerajaan surga, saudara. Ini dalam kitab Injil Matius itu pasal 13 ada banyak perumpamaan tentang hal kerajaan surga, ya. Mulai kerajaan surga itu seperti tabur benih, seorang penabur benih, seperti biji sesawi dan banyak hal yang lain. Tapi yang kita ambil hari ini adalah yang ke-44 ya dan sampai 46 dikatakan seperti apa? Harta yang terpendam di ladang. Dan seorang yang datang dan mendapatkan harta itu, waktu dia diam-diam, dia pergi, harta semua miliknya dijual dan dia beli ladang itu. Artinya, saudaraku, harta ini soal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Artinya enggak ketok, melok-melok gitu saudaraku ya, tidak kelihatan seperti gimana gitu. Tapi sesuatu yang tersembunyi di balik layar. Sesuatu yang tersembunyi di balik layar. Kalau seseorang itu tidak mencari, dia tidak akan menemukannya. Dia tidak akan ketemu. Harta terpendam. Orang-orang sekarang ramai ke Mojokerto, saudaraku ya. Ada apa di dekat-dekat kerajaan Mojopahit itu, disewa satu kapling berapa. Mereka mulai gali apa? Gali emas, pecahan emas yang ada di dalamnya. Di daerah mana itu ya, pokok daerah Trowulan kalau tidak salah ya, itu ada banyak orang sewa tanah untuk apa? Untuk menggali harta terpendam dari apa? Harta karun yang terpendam yang ada di daerah situ karena pecahan emas dari kerajaan Majapahit. Nah, mereka enggak sewa gitu tok saudara. Mereka mulai gali, memang cari. Mereka memang cari sampai mereka mendapatkannya. Saudara, hal kerajaan surga itu sama. Memang awalnya ditawarkan kepada siapa-siapa. Semua orang tahu bahwa dekat Trowulan itu ada banyak harta karun. Tapi siapa yang serius merespon? Adalah orang-orang yang mau menggali. Adalah orang-orang yang mau mengorbankan dananya untuk menyewa dan bahkan mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menggali. Baru mereka bisa mendapatkannya. Jadi yang pertama saudaraku, kita harus tahu hal kerajaan surga itu perlu dihargai serius. Kalau seseorang tidak menghargai serius, dia susah untuk menemukannya. Contoh yang ayat yang kita baca, setelah dia tahu, dia menjual seluruh miliknya. Jadi penghargaan yang ada, hasil kerja yang dia miliki selama hidup, dia pertaruhkan untuk dia mendapatkan sesuatu. Nah, kalau sesuatu ini tidak lebih, saya yakin dia tidak akan menjual yang lama. Tante saya punya hotel, saudaraku ya, di daerah
Bandungan sana. Waktu tahun-tahun itu, tahun-tahun saya kecil, hotelnya itu hotel yang paling gede. Ya, belum ada Patra, Hilton, belum ada apa. Zaman tahun saya kecil itu hotelnya tante saya ini adalah hotel terbesar, motel. Ada villa-villa jejer, ada hotelnya macam-macam saudaraku dan besar sekali. Nah, ketika dia menjadi tua, hotel itu kan sudah ketinggalan zaman. Rada ketinggalan zaman. Disaingi oleh hotel-hotel besar, bintang 5 dan sebagainya. Nah, saudara, pada masa tuanya, apa yang paling dia banggakan? Oh ini loh hasil karyaku, hasil kerjaku dari muda sampai tua. Betul enggak kira-kira? Halo Anda yang sudah berumur sekarang ini kira-kira Anda mikir enggak? Ini loh kerjaku teko cilik sampai gede segini, sampai umur segini, ini kerjaku. Gitu. Kalau ada yang punya warisan, ini warisan papaku, tapi tak karyakan sampai segede ini. Gitu. Jadi kebanggaan. Lah, saudara, mudah enggak ini ditukar? Mudah ditukar enggak? Saya yakin enggak mudah ditukar, karena ini kebanggaan. Ini berbicara tentang identitas. Lalu, kalau tidak ada sesuatu yang jauh lebih berharga, saya yakin Anda tidak akan melepas dan menggantikan. Lah, ayat yang kita baca tadi adalah sebuah ayat yang mengatakan orang ini menjual semua miliknya, identitas lamanya, kebanggaan lamanya, kekayaan lamanya, semua dia lego untuk dia dapat sesuatu yang jauh punya nilai yang lebih. Saya tanya pada Anda kira-kira, mana lebih dibanggakan? Mengenal Kristus dan kebangkitannya. Mengenal Dia dalam kesengsaraannya. Untuk menebus hidup kita. Untuk mengangkat, menghapuskan semua dosa kita. Dan untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mana lebih berharga daripada hidup lama kita. Dengan identitas mungkin, oh ini si anak orang kaya, mungkin ini si orang paling jagoan, mungkin identitas apa saja, mana lebih berharga? Kalau Anda tetap gandoli hidup lama Anda susah untuk menggali, mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Katanya tadi besar anugerahnya. Menyadari anugerah yang besar ini, tentu sadar juga akan kekurangan kita. Sadar juga akan kesalahan-kesalahan kita. Dan oleh karena sebuah anugerah, kita boleh ada seperti kita hari ini. Ya, jadi poin pertama yang ingin saya tekankan di sini adalah sadari nilai tinggi yang Tuhan sudah siapkan dan berikan bagi setiap kita. Jangan menggantungkan, membanggakan hidup lamamu, tapi beralihlah, lepas itu semua karena engkau menyadari ada nilai yang lebih. Demikian juga ayat 45 dan 46 ya. Seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang sangat indah dan ketika ditemukan mutiara yang berharga itu, satu, sangat berharga. Anda lihat banyak di film-film, di sebuah kerajaan ada sebuah permata yang ditaruh di tengah-tengah ruangan yang paling tinggi. Bagaimana maling berusaha, pencuri itu berusaha untuk mendapatkannya, pakai gantungan, pakai apa saja. Tapi karena dihargai sangat tinggi. Nah, kerajaan surga itu juga seumpama mutiara. Ketika menemukan mutiara yang sangat berharga ini, ia pun melepaskan yang lain dan mengambil yang ini. Ya, harta karun, sebuah kekayaan yang luar biasa dan sebuah keindahan, sebuah penghargaan yang sangat tinggi itu ada diberikan oleh kita melalui anugerahnya. Amin. Melalui anugerahnya. Marta dan Maria, kedatangan Yesus di rumahnya adalah sebuah penghargaan, ada sebuah karunia, adalah sebuah kasih,
adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Respon dengan baik kedua-duanya. Tapi dua-duanya salah satunya salah merespon gitu ya. Salah merespon. Ada ayat yang lain, kalau ini ayat sebelumnya ini Anda baca gitu ya, Anda akan dapatkan juga tentang bagaimana respon yang diberikan oleh orang-orang yang diundangnya. Ya, tolong Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Cukup. Terima kasih. Ya, saudara, hal kerajaan surga ini dikatakan seumpama seorang yang mau mantu pesta besar-besaran. Waktu Pak Jokowi mantu, Anda diundang? Diundang enggak kira-kira? Diundang di TV, saudaraku ya. Di televisi Anda lihat diundang. Tapi saya tanya, kalau Anda benar-benar dikirimi undangan, jingkrak-jingkrak enggak? Waduh, dari mana kenal aku? Dari mana? Saudaraku, merasa dihargai. Tapi ayat yang kita baca baru ini dituliskan golongan-golongan orang yang merespon kurang positif. Lalu Anda yang seperti hamba-hamba yang mengunjungi orang-orang, datang kepada setiap orang, ayo ikut Tuhan, ayo percaya Tuhan, ayo kita ada pesta besar. Bukan pesta makanan jasmani saja, tapi pesta makanan rohani. Tuhan siapkan, sudah siap, sudah dimasakkan, nikmat rasanya. Tapi minggu depan kita pesta besar benar, saudaraku. Makanya jangan tidak datang, jasmani rohani. Amin. Jasmani rohani, yang sekarang rohani saja jangan ngersulo. Karena ini yang terutama, amin. Ini yang utama. Marta repot, Maria juga repot dengan telinganya dan lututnya. Duduk di bawah kaki Tuhan, dia dengar, dia catat, dia perhatikan, dan dia siapkan diri untuk bisa menjadi pelaku-pelaku yang benar. Responi. Nah, sayangnya ini ada 3 alasan. Nah, saudaraku ya, ada 3 alasan yang dipakai orang untuk tidak merespon panggilan Tuhan. Halo, Anda dipanggil Tuhan? Bukan dipanggil pulang. Dipanggil untuk menjadi anak-anak yang sangat dikasihinya. Siapa tempo hari itu? Anak yang saya cerita menang di lomba matematika dunia. Diangkat sama Kaisang jadi anaknya. Jadi anak itu, kalau enggak salah ingat saya, Irian. NTT, anak NTT. Biasanya di sono-sono itu cara pikirnya juga rada kurang. Tapi anak ini saya enggak ngerti gimana. Waduh, cepetnya bukan main. Ngomong itu langsung ketemu angkanya terus. Kaisang kagum. Diangkatlah dia jadi anak angkatnya. Artinya cucunya Jokowi, betul ya? Cucunya Jokowi. Anak ini kira-kira gimana? Udah, enggak mau, saya mau gitu. Saya enggak yakin, memang seneng banget saudaraku ya. Seneng banget.
Lah ini semua kita ini, saya tanya. Semua kita diundang untuk jadi anaknya. Anda merespon? Menenggape toh? Anda merespon untuk jadi anak Tuhan? Anak raja atas segala raja. Bayangkan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ayo nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bisa nyanyi nih? Nyanyi ya sing semangat, Lek. Aku anak raja, berarti gak kepingin jadi anak raja. Saudaraku ya. Anda pengen jadi anak raja? Ayo nyanyi semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, makanya kalau diundang, jangan cari alasan. Lebih berharga mana Anda ninggalkan semua lalu melok anak raja. Anak NTT tadi. Ninggalkan NTT. Lalu dia jadi cucunya Presiden Jokowi. Pilih mana? Jadi cucunya Presiden Jokowi. Senang saudaraku ya. Sembarang cukup, segala cukup. Di sana segala kekurangan. Ini semuanya cukup. Jadi ditinggal. Mari, saya tanya, mana lebih prioritas? Menerima anugerah. Anugerah apa? Anugerah kasih yang luar biasa. Kita ini loh sebetulnya siapa? Tadi dikatakan ayat 21-nya yang kelewatan baca sih, tapi bermanfaat. Apa? Semua enggak mau. Lalu panggil orang cacat, panggil orang buta, panggil orang di persimpangan jalan, panggil orang miskin, panggil orang-orang lumpuh. Orang yang tidak layak. Dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan Allah Bapa Surgawi. Yang layak itu siapa? Sebetulnya adalah orang-orang Israel. Matius 21:43 enggak usah dibaca. Di situ dituliskan bahwa mereka sudah ditolak semua jadi anak kerajaan Allah. Dan orang cacat, orang lumpuh, orang buta, orang miskin yang ada di pinggir jalan. Artinya orang yang sebenarnya tidak layak. Dilayakkan untuk duduk di pesta nikah anak domba. Kelak Yesus datang kali yang kedua. Kita yang tidak layak ini diubahkan, disempurnakan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dosa kita diampuni, kita dipulihkan keadaan kita seperti penciptaan semula. Lalu kita diizinkan, diperkenan untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Mana Anda pilih? Gak aku mbambung di pinggir jalan naik. Atau enggak, aku karena lumpuh, aku minder, aku duduk sini aja. Gitu. Saudaraku, orang lumpuh, orang cacat, orang miskin, orang buta. Saya yakin pakaiannya compang-camping semua. Pak Untung tahun lalu ya, mantu ya. Saya pikir sekarang ini, saya bayang-bayangkan. Bumul yang mantu besar moro-moro gembel masuk. Masa enggak diusir? Diusir, kita ini loh semua gembel-gembel. Cacat, lumpuh, buta, miskin di pinggir jalan. Allah Bapa panggil kita masuk duduk bukan dengan lumpuh kita, bukan dengan buta kita, bukan dengan cacat kita, bukan dengan kemiskinan kita, dengan pakaian yang compang-camping, bukan. Karena ada ayat yang menuliskan ketika di tengah pesta itu bab yang tuan rumah masuk dan dilihat ada yang compang-camping, diusir keluar. Loh, kalau gitu kan diusir keluar semua, kenyataannya kan enggak. Artinya yang dipanggil itu, sementara panggilannya ada, pemulihan sedang terjadi.
Amin. Dosa Anda diampuni. Anda dimampukan untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan Anda dipulihkan. Pulihkan sampai mendekati kesempurnaan. Dan ketika Yesus datang kali yang kedua, dalam sekejap kita diubahkan jadi sempurna. Amin. Itu anugerah terbesar karena dengan kemampuan kita, dengan usaha kita, dengan kekuatan kita. Sebenarnya kita ini tidak mampu sama sekali untuk jadi sempurna. Tapi besar anugerahnya atas kita. Diubahkan. Yang tidak genep, digenepi. Berdasarkan Taurat, kalau kita mau lakukan, kita tetap cacat. Tidak mampu seperti lumpuh, tidak bisa jalan. Tapi Yesus menggenapkan Taurat melalui kuasa salib Kristus. Yaitu tetes-tetes darah. Yang dia teteskan lewat penderitaan. Supaya apa yang harusnya kita tanggung. Penderitaan yang harusnya kita tanggung. Segala beban dosa yang harusnya kita tanggung. Kutuk-kutuk yang harusnya kita tanggung. Sudah diangkut di atas kayu salib di Bukit Golgota. Amin. Anda bebas. Anda merdeka. Dan saat ini Anda sedang meniti karir Anda. Untuk mencapai pemulihan sampai pada kesempurnaan itu. Ada ayat yang lain dibaca aja ini. Matius 22 ayat 5 sampai 7. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Cukup, terima kasih. Ada yang tidak menghargai undangannya. Ya, dengan apa? Ya, halo, Anda repot, Anda kerja, ya, ada banyak kesibukan. Ada ladang lah, tadi saya katakan ada 3 poin. 1 bicara soal ladang, ya, 1 bicara soal ladang. Yang kedua bicara soal usaha, pekerjaan. Di sini dituliskan yang kedua itu beli lembu. Ya, lembu kebiri itu banter saudara kerjanya, ya toh. Lalu yang ketiga baru saja menikah. Ada 3 poin. Padahal yang ladang tadi saya sudah ajak Anda baca. Orang itu loh kalau sadar akan kebesaran nilai anugerah yang diberikan Tuhan. Saudara, ladang ini bicara soal lahan. Kemana saja engkau menginjakkan kakimu, di situ akan jadi milikmu gitu. Apalagi kaki diinjakkan bawahnya harta karun. Wow, luar biasa. Itu bicara soal kekuasaan. Berbicara soal pengaruh. Ada orang menebar pengaruh besar. Lebih daripada cintanya kepada Tuhan. Lebih cinta kepada ladangnya. Lebih cinta kepada tenar, terkenalnya dia, berkuasanya dia, pengaruhnya dia. Lebih cinta kepada itu daripada panggilan Tuhan. Saya ingat kalau Anda tahu seorang hamba Tuhan yang ada tugas di Jawa Tengah, saudaraku, sekarang sudah 86 barangkali ya. Waduh, tapi masih etes. Bukan cuma etes saudaraku untuk khotbah. Materi khotbahnya luar biasa. Saya mikir kok gak lali yo umur-umurmu, kok gak pikun ya, kayak gitu saya. Karena dia tiap hari menggali terus apa yang jadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu adalah akarnya apa? Asal usulnya hikmah. Anda lihat orang Israel pinter enggak? Dunia paling pinter siapa? Orang Israel sekarang rame-rame sepak bola ditolak. Enggak apa-apa katanya dia gitu kok. Sepak bola ditolak. Apa? Oh ya aku pikir gitu ya. Ya memang katanya tidak ada hubungan politik dan lain sebagainya. Ini olahraga saudaraku. Tapi saya tanya teknologinya Israel dipakai di Indonesia enggak? Tetes tahu. Perkebunan dengan cara tetes. Israel itu kan muiskin air sebetulnya, dikit sekali. Bayangkan
airnya sungai Kerit, airnya sungai Yordan. Cuma itu, air yang ada di Israel itu adalah embun dari Hermon yang turun. Titik airnya. Tapi sekarang pertaniannya jempolan. Bahkan ngembang sampai Afrika yang lahannya kering. Itu karena teknologinya Israel. Saudara, sekarang ini Afrika jadi penghasil buah-buahan bagus. Memang saudara, janji Tuhan itu ada. Aku akan mengubah padang gurun jadi kebun anggur. Wow, anggur putu air banyak saudaraku. Mengubah padang jadi kebun. Pikir-pikir, kalau Anda mikir tidak mesti, iso ndak ya kira-kira? Saya ingat daerah bukit di Bali itu dulu dikatakan tanah terkutuk. Tanah terkutuk. Sampai sekarang pun kering. Tapi hotel-hotel yang ada di sana punya taman enggak? Punya. Teknologinya siapa? Awal dunia ini punya teknologi tetes itu. Israel. Anda tahu? Oh, anak keren. Waduh, mereka olah gini caranya. Dengan air itu enggak disiram. Kalau kita siram-siram kan kebior, semprot gitu. Wah, satu tangki, semprot semua. Israel enggak perlu gitu, saudaraku. Pakai selang kecil, di remote control. Lalu netes persis di lubangnya tempat biji benih itu. Akhirnya jadi buah yang luar biasa dengan hemat air. Indonesia enggak make. Lihat kesaksiannya orang-orang daerah timur, yang orang Indonesia yang pergi ke Israel untuk belajar. Dipakai, saudaraku. Enggak apa-apa, orangnya enggak datang, teknologinya sampai. Siapa dunia ini yang tidak keberkatan karena akal budinya orang Israel? Janji Tuhan, itu Tuhan punya macam-macam cara. Bukan cuma digebior dari langit air, tapi kenyataannya padang belantara jadi kebun buah yang luar biasa. Ada janji-janji yang luar biasa. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang Israel lewat menambah dengan hikmat. Hikmat ini dapat dari mana? Dari baca firman. Kesaksian sedikit. Anda tahu aku ini bodoh dulu. Kelas 4 SD gak munggah. Lek gak munggah senengnya setengah mati. Mamaku itu izin, papaku itu izin. Saudara. Ya apa nih, anak wedok kamu gak kelas, gak nangis, gak izin. Seneng setengah mati, ya apa. Saya kalau ujian ulangan dapat 30 gitu seneng saya. Gak tumon saudaraku, saking belingnya. Papaku ini ngajari aku sampai malam, isuk papa kan kerja. Malam itu dibarengi, belum bisa tani. Belum bisa pak. Belum bisa nih, belum. Besok isuk bolos aku. Mules aku bilang gitu. Bolos. 1 minggu itu enggak ada yang enggak bolos saya ini kelas 4, kelas 3. Bolos terus. Anda tahu akal budi saya dapat dari mana? Ketika baca firman, seperti ada kupasan tutup yang dibuka. Kupasan tutup lagi yang dibuka. Kupasan. Jadi baca itu saudara, membuat mata ini terang. Baca firman bukan cuma membuat mata jasmani terang, membuat mata rohani terang. Oh, saya makin baca makin, saya banyak autodidak saudaraku ya. Jadi banyak baca ngerti, baca lagi ngerti. Zaman orang belum buka tentang 3 kali Tuhan tanya kasih kepada pada Petrus. Hari itu saya ingat, saya SMP kelas 1 mungkin. Itu Tuhan bukakan ini loh 3 kasih itu. Kasih pertama kasih eros, lalu kasih filia. Yang ketiga Tuhan mau kasih agape. Saya ngerti saudara. Sementara belum ada orang yang bahas. Ada banyak pengertian-pengertian yang dibukakan. Anda mau penuh hikmat? Penuh hikmat, penuh berkat. Amin. Kalau Anda penuh hikmat, Anda tentu penuh berkat. Amin. Nah, kalau Anda mau penuh hikmat, Maria tahu jalannya. Amin. Maria tahu, Marta repot. Marta enggak tahu. Ada kunci keberhasilan. Ada kunci berkat
sebetulnya yang sudah disiapkan, yaitu ketika duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ini ladang jadi utama. Setelah ladang jadi utama, yang kedua apa tadi? Usaha. Waduh, ini namanya lembu. Lembu ini adalah lembu apa? Yang dikebiri. Wes, lembu yang pikirannya cuma kerja. Saudara, Anda tahu, kalau yang enggak dikebiri, ya mikir kerja, ya mikir kawin, gitu saudaraku ya. Tapi ini lembu dikebiri, pikirannya lembu itu memang lambang kerja. Kerja jadi yang utama. Gak nang gereja, kerja, podo jonya lo. Kan podo jo itu, gak nyang gereja, aku kerja, gitu. Wis. Dan dampak daripada pengertian lembu yang kedua. Setelah kerja, akhirnya kerja ini jadi dewa, gantinya Tuhan. Anda ingat berapa bulan lalu, 2 bulan lalu, saya katakan kalau dulu lembu dibuat oleh Harun untuk orang-orang Israel keluar dari Mesir dan mengatakan, ini loh Allahmu yang bawa kamu keluar dari Mesir. Satu lembu. Lalu yang kedua, apa saudaraku? Zaman Yerobeam, ini lembu yang membawa kamu keluar dari Mesir. 2 lembu babon. Lalu tadinya 1 anak lembu berkembang jadi 2 lembu babon. Yang ini 5 lembu kebiri. Wow, terus bertumbuh saudaraku ya. Dan kawin mengawinkan urusan hawa nafsu jadi yang utama. Lalu kita lihat apa yang paling benar, konsep yang benar mengenai kerajaan surga ini mesti apa? Ayo kita baca. Ulangan 33 ayat 3. Ulangan 33 ayat 3. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Nah, sungguh ini loh jalannya. Kalau Tuhan mengasihi umatnya, orang-orangnya yang kudus ini, dalam tangan Tuhanlah kehidupan ini. Hidup dalam tangan Tuhan, amin. Dan di kakimu, di kaki Tuhan. Ini Maria, simbolnya Maria. Di kaki Tuhanlah duduk. Untuk apa duduk di bawah kaki Tuhan? Artinya dengan kerendahan hati. Siap menangkap firman-Nya. Karena firman ini adalah petunjuk. Mazmur 16 ayat yang kelima. Mazmur 16 ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya, Engkau warisanku, piala kebanggaanku. Engkau harta karunku dan Engkaulah kebanggaanku. Amin, Anda bisa begitu? Anda bisa tahu bahwa yang lebih daripada kerja, lembu-lembu, lalu kawin mengawinkan, ladang kekuasaan, kekayaan, kedudukan. Lebih daripada semuanya itu, Anda harus prioritas utama adalah duduk di bawah kaki Tuhan dengan rendah hati, nyiapkan telinga, buka hati, terima firman Tuhan. Itu sebabnya Daud katakan, 1000 hari tempat lain, 1 hari di pelataran rumah Allah akan jauh lebih indah 1 hari pelataran. Karena dengan 1 hari di pelataran rumah Allah, terima firman-Nya. Firman ini mengubahkan segala sesuatu yang di luar dari tidak baik menjadi yang baik. Dari kurang menjadi lebih, dari kutuk menjadi berkat. Dan ayat yang lain Mazmur katakan, sekiranya aku punya sayap seperti sayapnya merpati, aku akan terbang tinggi dan duduk di bawah kaki yang maha kuasa. Amin. Kita bangkit berdiri.